Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Indiani Saidatun, yang kedua Stefani Siburian, yang ketiga Iza Nurrohmah, yang keempat Muhammad Alim Maulana. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi David Ricardo. Nah, David Ricardo ini lahir pada tanggal 18 April 1772 di Inggris. Buku David Ricardo yang paling terkenal yaitu Principle of Political Economy and Taxation. Nah, teori David Ricardo ini dikembangkan menyangkut 4 pokok permasalahan, yaitu tentang nilai dan harga, teori tentang perdagangan internasional, teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi, dan teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, sewa tanah, bunga, dan laba. Teori ekonomi yang dikemukakan oleh David Ricardo ada 3. Yang pertama, teori sewa tanah. Yang kedua, teori nilai kerja dan upah. Yang ketiga, teori komparatif. Yang pertama, teori sewa tanah mengatakan bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah, di mana penggunaan tanah memberikan tingkat kesuburan yang semakin menurun ketimbang yang pertama. Sementara biaya yang dipergunakan untuk menggarap tanah berikutnya lebih besar, sehingga menimbulkan sewa tanah diferensial. Yang kedua, teori upah mengatakan bahwa bekerjanya hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja menyebabkan terjadinya upah alami. Upah alamiah terjadi menurut nilai sosiokultural yang berlaku, berada di atas upah subsistem. Yang ketiga, teori komparatif. Setiap negara sebaiknya menghasilkan produk yang lebih banyak dan lebih murah daripada negara lainnya. Nah, yang keempat, the law of diminishing return. Apabila input variabel ditambah penggunaannya, sedangkan input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan 1 unit input mula-mula naik, tetapi kemudian akan menurun. Nah, selanjutnya teori pertumbuhan ekonomi membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan kapitalis, yaitu golongan yang memimpin produksi dan selalu menginvestasikan kembali keuntungannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, golongan buruh yang bergantung pada kapitalis. Dan yang ketiga adalah golongan tuan tanah, yaitu penerima sewa dari golongan kapitalis. Nah, untuk yang keenam, teori moneter dalam bukunya Theory of the Prince of Bullion, bahwa kenaikan maupun penurunan tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Dan yang ketujuh, teori perdagangan internasional. Ada perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Yang pertama, perdagangan dalam negeri. Bila suatu tempat harga barang berada di atas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar yang mengakibatkan persaingan dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut, atau biasa disebut prinsip keuntungan absolut. Yang kedua, perdagangan luar negeri. Suatu negara akan menukar barangnya dengan barang lain dari negara lain walaupun ongkos produksinya lebih tinggi, tetapi memiliki keuntungan komparatif atau biasa disebut dengan comparative advantage. Nah,
Untuk kelemahan teori David Ricardo, yang pertama, mengabaikan pengaruh teknologi. Yang kedua, kebijaksanaan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan. Yang ketiga, pengertian yang salah tentang keadaan stasioner. Dan yang keempat, mengabaikan tingkat suku bunga dahulu daripada pembagian kerja. Nah, selesai sudah sedikit penjelasan tentang sejarah pemikiran ekonomi David Ricardo. Dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.